Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Muhammad Zaki di mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif kelas 10, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, SMK Bina Islam Mandiri Kersana. Meneruskan pembelajaran dengan judul pengendalian kontaminasi. Mari kita simak sama-sama video pembelajaran pada hari ini. Pengendalian kontaminasi. Teknologi dasar otomotif. Sebelum kita melanjutkan slide setelahnya, kita bisa melihat gambar tutorial yang ada di video ini. Kita lihat ada tumpahan oli, ada asap knalpot, ada kebisingan kapal dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Kompetensi dasar di penanggulangan kontaminasi ini, kita akan memahami prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Dua, menerapkan prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Indikator pencapaian kompetensi, maka siswa diharapkan bisa mengetahui contoh-contoh dan penyebab kontaminasi, menjelaskan contoh-contoh dan penyebab kontaminasi, memahami prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi, menjelaskan prinsip pengendalian kontaminasi, dan terakhir mengaplikasikan prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Tujuan pembelajaran, setelah melakukan kegiatan nantinya observasi, diskusi, dan tanya jawab, diharapkan peserta didik juga bisa dapat mengetahui pengertian dari kontaminasi, mengetahui contoh kontaminasi, menjelaskan apa saja penyebab-penyebab kontaminasi, memahami penyebab-penyebab kontaminasi, dan nanti memberikan contoh prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi, menjelaskan cara mencegah terjadinya kontaminasi, dan terakhir, tujuan pembelajaran pada hari ini, menjalankan pengendalian kontaminasi dengan baik dan benar sesuai standar operasional prosedur. Sumber belajar dan penilaian. Sumber belajar ini dari buku atau teks, dari internet, lingkungan sekitar, dan narasumber. Ya, kita akan penilaian dengan observasi, sikap, pengetahuan, operasional prosedur atau keterampilan. Oke, kita akan membahas tentang kontaminasi. Kontaminasi adalah sebuah kondisi pencampuran yang memberikan efek yang baik maupun efek yang buruk. Kontaminasi merupakan berbagai macam material asing di dalam sistem yang bukan merupakan bagian dari sistem tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan ini, bahkan kerusakan. Beberapa unsur yang sering dikaitkan dengan kontaminasi diantaranya ada makanan, yaitu kontaminasi makanan, lingkungan, bahan makanan, dan bahasa. Ini secara pengertian kontaminasi dan jenis-jenis kontaminasi. Kita akan membahas masalah kontaminasi lingkungan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Sesuai dengan peruntukannya Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Polusi pada umumnya dilakukan oleh beberapa zat yang berubah menjadi tidak baik yang disebut dengan polutan. Apabila satu, jumlahnya melebihi jumlah normal dan berada pada waktu yang tidak tepat. Kita akan membahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Baik adik-adikku, pencemaran lingkungan ada 5 di sini.
ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara. Dan terakhir ada pencemaran cahaya. Kita bisa lihat gambar di sini, adanya pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu, seperti AC, sepeda motor atau kendaraan bermotor, dan air haid dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh kita semua, oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Ini salah satu pencemaran udara. Untuk pencemaran air ini terjadi karena adanya zat-zat polutan ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Di pencemaran tanah, tentu saja, pencemaran tanah ini faktor yang perlu kita perhatikan. Pencemaran tanah ini terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kesuburan tanah akan menurun. Biasanya disebabkan karena tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lainnya seperti arsen, besi, kadmium, dan lain-lain. Baik, yang keempat kita akan membahas tentang pencemaran suara atau noise pollution. Polusi suara ini adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara ini diakibatkan karena suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Yang terakhir, yang nomor 5, kita akan bahas tentang pencemaran cahaya. Seperti gambar di sini, merupakan salah satu jenis polusi yang berdampak buruk akibat cahaya buatan manusia. Polusi cahaya biasanya berarti intensitas cahayanya terlalu besar. Beberapa spesies termasuk tumbuhan dan manusia akan mengalami dampak dari polusi cahaya ini. Baik, itulah macam-macam pencemaran lingkungan. Selanjutnya, ada jenis-jenis limbah. Oke. Berdasarkan karakteristiknya, limbah dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel, serta limbah B3, bahan beracun dan berbahaya. Limbah cair ini bisa diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Ada limbah air domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga. Kemudian limbah cair industri, industrial wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Kemudian ada luapan dan ada air hujan. Ini salah satu contoh dari limbah cair. Yang kedua, ada limbah padat. Limbah padat ini adalah sisi hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat.
Contoh dari limbah padat diantaranya seperti kertas, plastik, serbuk, besi, dan lain sebagainya. Limbah padat juga digolongkan ada beberapa kelompok. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah abu, sampah bangkai binatang, sampah sampuan, dan sampah industri. Ini salah satu contoh daripada limbah padat. Limbah gas dan partikel. Limbah gas dan partikel ini adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, dan lain sebagainya. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara akan menurunkan kualitas udara. Nah, ini yang akan memberikan pencemaran udara seperti uap air, debu, asap, kabut, dan lain sebagainya. Untuk limbah B3, ini adalah limbah yang bisa berasal dari industri yang berupa zat aktif yang akan berbahaya dan beracun untuk tumbuhan, bahkan manusia. Ini adalah jenis-jenis limbah. Baik, adik-adikku, ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada pertanyaan, kita akan diskusikan lebih lanjut di Google Classroom ataupun melalui via WhatsApp. Don't forget, jangan lupa belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Bagi anak-anakku, selesai pembelajaran pengendalian kontaminasi, kita akhiri dulu, dan di video selanjutnya kita akan membahas pengendalian kontaminasi dengan materi cara penanggulangan kontaminasi. Dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jaga sholat lima waktu berjamaah agar kita mendapatkan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.